Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan kontrak yang disusun oleh saya sendiri, Nurul Nalimatina. Definisi perancangan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni kontrak drafting. Perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan suatu struktur atau susunan. Adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Yang kedua, anatomi. Berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang ketiga, substansi kontrak, yaitu isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Subjek perancangan kontrak ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam hal ini, badan hukum meliputi badan hukum publik dan badan hukum privat. Bentuk-bentuk kontrak. Bentuk-bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, tertulis. Tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada dua bentuk, antara lain yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Yang kedua, lisan. Lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Asas-asas perancangan kontrak. Dalam buku 3 KUH Perdata dikenal 5 asas, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Yang terakhir yaitu asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Fungsi kontrak. Fungsi kontrak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, yang meliputi mengatur hak dan kewajiban para pihak, mengamankan transaksi bisnis, dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Yang kedua, fungsi ekonomis adalah fungsi yang dapat menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Unsur-unsur kontrak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, unsur esensialis.
yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini, maka tidak ada kontrak. Contoh, dalam kontrak jual-beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual-beli. Kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Yang kedua, unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Unsur naturalia selalu dianggap ada dalam kontrak. Contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, maka berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Yang ketiga, unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-beli dengan ansura diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Sumber-sumber perancangan kontrak. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR, diantaranya A. KUH Perdata atau BW meliputi buku 3 BW tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1, dan buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. Yang B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu Pasal 1 Ayat 5 dan Pasal 22. Yang C adalah Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang D. Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang E. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang F. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Sumber hukum perancangan kontrak lain ada dua. Yang pertama, traktat. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Yang kedua, jurisprudensi adalah produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini terutama mengenai pembatalan kontrak. Prinsip-prinsip perancangan kontrak. Dalam hal ini, Erman Raja Guguk mengemukakan ada 10 prinsip dasar, antara lain yang pertama, penggunaan istilah, yang kedua, prinsip kebebasan berkontrak, yang ketiga, prinsip penawaran dan penerimaan, yang keempat, itikat baik, yang kelima, peralihan risiko, yang keenam, ganti kerugian, yang ketujuh, keadaan darurat, yang kedelapan, alasan pemutusan, 9, pilihan hukum, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Di samping itu, Peter Mahmud mengemukakan dua prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kontrak, yaitu Beginselen der Kontrakvrijheid atau party autonomi dan Fakta San Servanda. Beginselen der Kontrakvrijheid atau party autonomi yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk menghindari ketidakjelasan maksud para pihak ialah dengan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka yang terlibat dan bertugas di dalam melakukan transaksi. Sementara itu, kewajiban pertama perancang kontrak adalah mengkomunikasikan kepada kliennya apakah yang telah dirumuskannya tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya.
Tahap-tahap perancangan kontrak. Secara sistematis, ada 3 tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia, yaitu yang pertama, tahap pra-perancangan kontrak, meliputi identifikasi para pihak. Identitas para pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak sebagaimana ditentukan pada pasal 1330 KUH Perdata. Kemudian, penelitian awal aspek terkait. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan, aspek yang berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri para pihak, sistem hukum, dampak sosial, dan aspek ekonomi. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kontrak tidak banyak mendapat hambatan. Kemudian, pembuatan Memorandum of Understanding merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara terperinci. MOU ini memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang seperti bidang investasi, pasar modal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perundingan atau negosiasi. Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi memiliki 2 corak, yaitu negosiasi dengan perundingan lunak dilakukan di lingkungan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Sedangkan negosiasi dengan perundingan keras sering menemui kebuntuan karena adanya tekanan dan ancaman, sehingga yang paling efektif adalah dengan memadukan 2 corak. Yang kedua, tahap perancangan kontrak meliputi perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Naskah atau draft kontrak merupakan konsep kontrak yang dirancang oleh para pihak. Naskah kontrak meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup. Kemudian, perundingan atau negosiasi lanjutan. Para pihak merundingkan atau menegosiasikan lanjutan dalam isi kontrak. Apabila pada hasil perundingan telah tercapai kesepakatan, selanjutnya dapat dilakukan revisi terhadap rancangan naskah kontrak. Selanjutnya, pembahasan naskah akhir kontrak. Dalam hal ini, upaya untuk membereskan atau memudahi naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak maupun secara bersama oleh para pihak. Yang kemudian, penandatanganan naskah hasil kontrak. Ini merupakan bagian akhir dari tahap perancangan kontrak yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Yang ketiga, tahap pasca perancangan kontrak meliputi pelaksanaan. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kemudian, penafsiran. Penafsiran kontrak dilakukan apabila dalam kontrak yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat kalimat yang membingungkan sehingga menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Kemudian, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa biasanya diatur secara tegas dalam kontrak. Secara garis besarnya, penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi 2, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Syarat sah kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, kesepakatan. Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan.
Para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan, tidak boleh samar-samar. Misalnya, jual beli sebuah mobil, harus jelas merek apa, buatan tahun berapa, nomor mesin berapa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebab yang dibolehkan. Maksudnya, isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Yang pertama, kemampuan hukum para pihak. Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Ditentukan bahwa orang yang bercakap atau mampu untuk melawan hukum, yakni mereka yang telah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Yang kedua, perpajakan. Pada dasarnya, di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara, baik itu PPh, BPHTB, dan Bea Materai. 3. Alas hak yang sah adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang seperti tukar-menukar, jual beli, dan sebagainya. Sebelum disetujui kontrak, para pihak harus memperhatikan objek kontraknya. Apakah objek kontrak tersebut milik yang sah dari para pihak atau tidak? Yang keempat, masalah keagrariaan. Perancang kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum agraria apabila objek kontrak atau perjanjian berupa tanah atau semacamnya. Yang kelima, pilihan hukum. Dalam suatu kontrak yang berlaku secara internasional, pilihan hukum menjadi sangat penting dalam perancangan kontrak. Pilihan hukum ini berkaitan dengan hukum apakah yang akan digunakan apabila terjadi sengketa antara para pihak. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap kontrak perlu dimasukkan klausul mengenai sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi. Yang ketujuh, pengakhiran kontrak. Dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak. Ketentuan ini bertujuan melindungi pihak yang lemah. Yang kedelapan, bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar atau biasa disebut dengan standar kontrak adalah perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ini adalah contoh surat perjanjian kontrak. Sekian penjelasan mengenai perancangan kontrak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.